Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pick a card reading atau pilih kartu seperti biasanya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading. Jadi energinya bisa resonate, bisa tidak, itu tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jika memang dirasa resonate, berarti energinya untuk kalian. Dan apabila tidak resonate, maka jangan terlalu dipaksakan, berarti energinya untuk orang lain, jadi bukan untuk kalian. Dan bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Jadi apapun semua hasil readingan kali ini sebisa mungkin jangan ditelan bulat-bulat. Itu namanya tidak bijaksana. Alangkah baiknya kita ambil saja sisi positifnya dan kita buang jauh-jauh sisi negatifnya. Kita anggap saja sisi negatifnya itu sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang jauh lebih bagus daripada sebelumnya. Oke? Sebelum kita melanjutkan ke pick a card reading kali ini, alangkah baiknya buat teman-teman semuanya sapa Tuhan terlebih dahulu dengan cara berdoa, minta agar hasil readingan kali ini diberikan pencerahan sehingga hasilnya juga biar bisa resonate sama kalian dan energinya juga biar bisa klop ya. Oke. Jadi untuk di tema video kali ini adalah siapa yang akhirnya jadi pendamping hidupmu. Nah, jadi buat kalian semuanya yang merasa penasaran kira-kira siapa sih yang akhirnya menjadi pendamping hidupku ini, tetap terus ikuti pick a card reading kali ini dan jangan di skip-skip videonya biar kalian semuanya paham langkah awal hingga akhir kita melakukan pick a card reading kali ini. Oke, jadi untuk teman-teman semuanya yang sekiranya ingin tahu ya part bagian pick a cardnya di menit keberapa, terus kemudian pel yang pertama, pel yang kedua, pel yang ketiga, kalian bisa lihat temnya ada di bawah link deskripsi video ini, oke? Dan seperti biasanya, Clarissa akan mengambil 3 pilihan kartu ya. Dan dimana ketika Clarissa menshuffle kartunya, sebisa mungkin teman-teman fokuskan pada tema video kali ini, yaitu siapa yang akhirnya jadi pendamping hidupmu, oke? Langsung saja kita ambil kartunya dan kita shuffle mulai dari sekarang, oke? Siapa yang akhirnya jadi pendamping hidupmu? Di sini akan saya lihat gitu secara spesifik tentang detailnya itu seperti apa. Dia berasal dari mana? Orang baru, orang lama atau gimana gitu. Oke, siapa yang akhirnya jadi pendamping hidupmu? Oke, di sini kartu yang kedua. Oh, sudah terbuka ya. 1, 2, dan di sini ada kartu yang ketiga. Oke, sebentar kita geser terlebih dahulu. Nah, oke ya teman-teman semuanya, di sini Clarissa sudah menebarkan 3 pilihan kartu dan dimana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi saran dari Clarissa, gunakan intuisi kalian, pilih saja gambar mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian. Atau jika kalian masih bingung, kalian bisa pilih saja gambar mana yang menurut kalian bagus. Karena ini sifatnya juga general reading, fun reading, jadi teman-teman bisa memilih lebih dari satu pilihan file. Misalnya saja kalian memilih kartu nomor 3, kalian juga bisa memilih kartu nomor 1 ataupun nomor 2. Sah saja, karena general reading, fun reading memang terkadang energi kita juga ikut tertumpah di kartu-kartu yang lain, jadi nggak apa-apa apabila kalian memilih lebih dari satu pilihan file. Dan buat teman-teman semuanya yang sekiranya membutuhkan waktu lebih panjang lagi untuk memilih, kalian bisa pause video kali ini sampai kalian bisa benar-benar yakin akan mendapatkan kartu mana yang menurut kalian sesuai dengan isi kata hati kalian. Dan buat yang merasa sudah memiliki pilihan kartu, sekarang saatnya Clarissa bantu reading dari urutan kartu yang pertama terlebih dahulu. Oke, jadi untuk kartu yang ketiga dan kartu yang kedua kita singkirkan terlebih dahulu karena kita akan memfokuskan energi kita pada pilihan pile yang pertama terlebih dahulu. Dan sekarang kita ambil kartu tarot versi pendamping untuk menghasilkan jawaban yang lebih detail dan akurat lagi. Oke? Tentang siapa yang akhirnya jadi pendamping hidupmu. Oke, coba saya lihat. Oke. Siapa yang akhirnya jadi pendamping hidupmu? Oke, satu kartu sudah terbuka di sini. Kita ambil agak ke sini ya, biar teman-teman juga kelihatan. Kita ambil 5 dek kartu saja untuk tiap part kartu yang kita tebar. Oke. Ya, sepertinya
4 ini sudah mewakili 5 ya. Satu, ada kartu yang kedua, yang ketiga, ada kartu yang keempat, dan di sini ada kartu yang kelima. Oke. Di sini bagus sih energinya ya. Oke. Sesuai dengan judul tema dan deskripsi, siapa yang akhirnya jadi pendamping hidupmu? Jika dilihat di sini, yang saya lihat dia datang dari masa depan, artinya orang dari masa depan adalah orang baru, orang yang belum pernah kamu kenal sebelumnya, orang yang belum pernah kamu tahu sebelumnya. Jadi bisa dibilang tuh kayak orang ini bisa datang dari mana aja gitu. Bisa dari kamu perkenalannya secara nggak sengaja, mungkin bisa dari sosmed, atau mungkin dari berbagai banyak hal. Intinya tuh kayak perkenalan yang secara tidak disengaja. Terus aku juga di sini awalnya sih kalian bisa biasa aja gitu. Komunikasi yang kalian jalan itu biasa. Artinya itu nggak terlalu intens. Tetapi entah kenapa gitu, ada sebuah momen yang membuat antara kamu dan dia jadi semakin dekat. Artinya ya mungkin kamu butuh teman, seseorang yang bisa untuk mendengarkan keluh kesah kamu. Dia pun juga sepertinya memiliki keinginan yang sama, dimana dia juga inginlah gitu. Artinya itu juga mulai kayak udah waktunya dia untuk mencari seorang pendamping hidup, sampai akhirnya ya komunikasi yang kalian jalani intens gitu. Dan di sini yang saya lihat mulailah gitu antara kamu dan dia sama-sama timbul saling kenyamanan satu sama lain. Kemudian orangnya sih enak diajak untuk berbicara, orangnya nyambung, juga tahu gitu. Artinya itu kayak tutur kata dia itu bener-bener yang membuat kamu ngerasa nyaman gitu. Karena apa? Ya orang ini tuh kayak bener-bener secara tidak langsung kayak sudah memahami gitu karakter kamu seperti apa. Kamu ini orangnya nggak bisa dikasar, kamu ini orangnya nggak bisa dibentak atau gimana. Jadi kayak orang ini tuh kayak bener-bener sudah tahu gitu cara bertutur kata sama kamu, sehingga membuat kamu merasa nyaman sama dia. Terus Clarissa juga melihat bahwa orang ini bisa dibilang tuh tipikal seseorang yang memang apabila dia mencintai seseorang gitu, dia sudah menemukan tambatan hati dia, rasa semangat dia, rasa pengorbanan dia, perjuangan dia untuk mendapatkan apa yang dia inginkan itu sangat tinggi. Jadi kamu jangan merasa heran gitu apabila kayak orang ini tuh seolah-olah ingin mendapatkan kamu dan ingin memperjuangkan kamu. Memang bisa dibilang orang ini perjuangannya nggak setengah-setengah gitu. Dia akan rela berkorban gitu demi orang yang dia sayang. Tadi saya juga melihat bahwa di sini sebenarnya mungkin tuh yang menjadi PR dia, tugasnya dia adalah ya mungkin tuh kayak bisa menjadikan kamu menjadi pribadi yang lebih bagus lagi gitu. Karena mungkin terkadang itu kamu ada ya sisi yang terkadang itu emosi kamu naik turun gitu, suka nggak stabil, mood kamu juga terkadang itu baik, kalau baik baik, kalau enggak gitu. Tetapi orang ini berusaha gitu menuntun kamu untuk menjadi pribadi yang lebih bagus lagi daripada sebelumnya. Selain itu, Clarissa juga melihat bahwa bisa dibilang tuh kayak kamu memang terkadang itu suka merasa kosong gitu. Ketika kamu berkomunikasi sama dia gitu, entah kenapa energi kamu itu kayak langsung kamu kayak ngerasa itu nggak sendiri lagi gitu. Karena kayak di belakang kamu itu ada seseorang itu yang kayak berusaha mensupport dan mendampingi kamu. Terus orangnya juga suka dengan kebebasan. Artinya itu apa? Jadi kayak orang ini tuh walaupun dia sudah membuat sebuah komitmen sama kamu gitu, kamu kan basically-nya juga tipikal seseorang yang tidak terlalu diposesifin, tidak terlalu suka diprotektifin gitu. Dan kamu juga nggak terlalu suka gitu apabila kayak kamu dikit-dikit gini harus laporan curiga, harus gini-gini, enggak. Karena basically-nya dia itu modal percaya aja satu sama lain gitu. Karena dia yakin bahwa kita sudah melatih sejak dini gitu arti kepercayaan. Kedepannya kita tinggal enaknya aja gitu, daripada kita saling menuduh dan mencurigai satu sama lain gitu. Maka ya dia berpikir bahwa kedepannya pasti akan ada masalah-masalah baru, gejolak-gejolak baru. Akibat apa? Ya kurangnya rasa percaya satu sama lain. Jadi orang ini tidak ingin gitu. Dalam artian tuh hubungan yang dia jalani seperti itu. Makanya ya kamu diberi kepercayaan dan kamu memberi kepercayaan sama dia dengan harapan gitu antara kamu dan dia tidak boleh mengkhianati kepercayaan satu sama lain gitu. Karena apa? Ya apabila kepercayaan tersebut sudah dikhianati gitu, maka sulit rasanya gitu. Walaupun sudah mempercayakan diri masing-masing gitu, tetapi adalah gitu yang namanya dari kita itu pikiran atau sisi buruk gitu yang menghiasi kita. Jadi seperti itu. Selain itu, Clarissa juga melihat bahwa sebenarnya bisa dibilang tuh kayak
Di sini yang saya lihat ya, sepertinya kayak orang ini tuh ingin sekali membahagiakan kamu di masa yang akan datang. Karena dia itu kayak secara tidak langsung paham gitu bahwa kayak kamu dulu itu mungkin kurang dibahagiakan sama pasangan kamu. Kamu cenderung kayak hari-hari kamu itu dipenuhi dengan amarah dan emosi. Intinya itu apa? Ya hal itu yang bisa jadi kondisi psikologis kamu itu tergoncang gitu. Akhirnya tuh kayak emosi kamu naik turun, mood kamu berubah-ubah gitu. Karena apa? Yang lihat dari story kamu yang mungkin tuh kayak kurang bisa dibahagiakan sama pasangan kamu yang dulu. Dan orang ini gitu, harapan dia ingin kalau misalnya dia sudah mendapatkan kamu seutuhnya gitu, maka orang ini tuh akan membahagiakan kamu dan membawa kamu ke jenjang yang lebih serius daripada sebelumnya. Terus orang ini juga bukan tipikal seseorang yang terlalu memberikan sebuah harapan-harapan palsu. Jadi orang ini ya udah gitu, kesannya itu biasa aja, tapi dalam hati dia itu dalam banget gitu. Ketika dia sudah mendapatkan seseorang yang sudah dia inginkan. Jadi makna dari dia gitu, makna dari sebuah cinta. Cinta itu tidak bisa diucapkan dari kata-kata, tetapi cinta itu bisa dibuktikan melalui tindakan. Jadi prinsip ini orang itu seperti itu. Terus orangnya juga bisa dibilang yang mendominasi ketika kalian mungkin jadian nanti gitu, ketika kalian berpacaran, yang mendominasi itu dia. Artinya itu apa? Ya dia tipikal seseorang, kalau misalnya dia seorang laki-laki gitu, ya dia adalah tipe seseorang pemimpin yang baik gitu, pemimpin dan penuntun yang baik untuk pasangannya. Kalau dia seorang perempuan gitu, ya berarti orang ini tuh dalam artian tuh gini, walaupun dia seorang perempuan gitu, bukan berarti dia ingin derajatnya itu lebih tinggi dari seorang laki-laki, bukan, tetapi kayak lebih gini loh. Misalnya cowoknya itu kayak mungkin kurang strength gitu, ya maka orang ini harus bisa menyuplai gitu, biar mungkin tuh si cowoknya lebih strength lagi. Jadi seperti itu. Kalau dia seorang laki-laki, ya berarti dia tipikal seseorang yang memang bisa diandalkan gitu, seorang pemimpin yang baik, penuntun yang baik untuk anaknya, untuk pasangannya, untuk keluarganya gitu. Karena mungkin basically didikan dari keluarganya dia itu juga bener-bener udah good gitu, jadi kayak dia bawa sampai dia dewasa gitu. Terus orangnya juga tipikal seseorang yang nggak suka main-main sama yang namanya cinta. Jadi apa sih maksudnya gitu ya, karena dia berpikir bahwa dalam artian tuh dia memulai pacaran gitu, memulai pendekatan sama kamu, artinya dia sudah melatih diri untuk bertanggung jawab dan serius sama hubungan ini gitu. Jadi ketika kamu gitu dekat dengan dia, ya sebisa mungkin tuh kayak jangan dianggap pacaran ini sebagai main-main gitu, tapi berpikir bagaimana cara kita bisa lebih serius lagi ke depannya gitu. Karena yang saya lihat dia tipikal seseorang yang serius. Selain itu, Clarissa juga melihat bahwa walaupun orang ini terlihat strength, terlihat mungkin tuh tegas, terlihat kayaknya nggak bisa diajak bercanda gitu, tapi orang ini bisa dibilang kalau misalnya waktu dia memang banyak senggangnya gitu, maka kamu akan melihat dia menjadi sebuah pribadi yang berbeda gitu, pribadi yang benar-benar bisa mencairkan suasana, pribadi yang memang benar-benar bisa bikin kamu ngerasa tertawa-tertawa gitu. Karena ya orangnya bisa menyesuaikan situasi dan kondisi gitu. Ketika suasananya genting, dia coba mencairkan suasana. Ketika kamu marah, ya dia harus bisa menjadi air gitu. Jadi benar-benar tipikal seseorang yang bisa mengimbangi kamu dalam situasi apapun. Terus Clarissa juga melihat bahwa orangnya juga tipikal seseorang yang bisa dibilang tuh kayak selalu dalam artian tuh kayak pelan-pelan dalam melangkah. Artinya apa? Ya dia tidak ingin sekali gitu menjalani sesuatu itu secara terburu-buru gitu. Karena dia merasa apapun yang dia jalani harus dia pertimbangkan gitu. Harus dia balancekan antara hati, pikiran, dan keinginan dia gitu. Jadi nggak ngasal aja gitu. Oh ya kita kesana gitu. Misal oh ya kita minggu depan kesini gitu. Tanpa dia pikir gitu, minggu depan dia ada planning nggak, minggu depan dia ada apa nggak gitu. Jadi bisa dibilang tuh dia tipikal seseorang yang pasti. Selain itu, aku juga di sini melihat kalau dia dari mungkin di sini ya yang saya lihat, dia itu tipikal seseorang yang bisa dibilang tuh percaya diri. Percaya diri. Jadi apa sih percaya diri gitu? Ya walaupun mendapatkan kamu itu adalah sesuatu hal yang sulit gitu, tapi orang ini percaya bahwa suatu saat gitu dia pasti bisa meluluhkan hati kamu, bisa mendapatkan hati kamu gitu. Terus aku juga di sini melihat bahwa
dia juga memiliki rasa, dalam artian tuh rasa tanggung jawab yang besar gitu terhadap keluarga dia. Kalau misalnya dia seorang laki-laki, kalau dia seorang perempuan juga sama gitu. Jadi misal dia seorang perempuan, ya berarti dia berusaha menjadi tulang punggung keluarga. Kalau misalnya dia seorang laki-laki, ya berarti kayak orang ini tuh walaupun dia bukan anak pertama gitu, tapi dia kayak berusaha bisa membahagiakan orang tuanya gitu, bisa bertanggung jawab itu sama orang tuanya. Selain itu, Clarissa juga melihat bahwa bisa dibilang tuh gini, orang ini tuh dibesarkan tuh mungkin tuh kayak bukan dari keluarga yang benar-benar yang special is amazing gitu. Jadi kayak apapun dia lakukan itu secara sendiri, berjuang sendiri, berhasil sendiri gitu. Apapun yang dia lakukan itu sendiri gitu. Karena mungkin tuh kayak orang tuanya itu bisa dibilang tuh ya bukan dari keluarga yang benar-benar berada gitu. Makanya orang ini harus bisa mengangkat derajat orang tua dia. Jadi seperti itu. Terus orangnya enak diajak untuk saling berpikul beban. Artinya apa gitu? Terkadang kan ada seseorang yang suka berpikir secara sendiri-sendiri. Kamu dengan pikiran kamu, aku dengan pikiran aku. Kalau orang ini tidak menurut saya. Jadi kayak antara kamu dan dia gitu. Dalam artian tuh kayak pikirannya di mix itu masih bisa, dan orang ini juga mampu memberikan solusi yang tepat gitu terhadap apapun yang sedang kamu hadapi. Selain itu, Clarissa juga melihat bahwa orang ini memang sih gitu bisa dibilang tuh kayak jarang marah gitu, tapi ketika dia sudah marah gitu, maka dia dalam artian tuh kayak bener-bener bisa terlihat tuh frontal gitu, keras, frontal, marah gitu. Karena apa ya, bisa dibilang tuh kayak orang ini jarang marah, tapi sekali dia marah gitu, wah hal itu bikin kamu kelabakan sendiri gitu. Terus di sini yang saya lihat, orang ini juga mungkin tuh memiliki masa lalu yang kurang menyenangkan, dimana mungkin tuh kayak perjuangan dia dulunya itu kayak nggak pernah dihargai sama pasangannya gitu. Jadi makanya gitu, dia dulu pernah menjalani sebuah cinta yang gagal. Kemudian aku melihat bahwa setelah itu gitu, Clarissa melihat bahwa akhirnya dia menemukan kamu gitu, menemukan kamu itu dengan harapan ya biar kamu tidak seperti masa lalu dia yang dulu pernah mengkhianati cinta dia itu, cinta dia gitu ya, cinta untuk dia gitu. Terus aku juga di sini melihat bahwa di sini yang dia inginkan tuh cuma satu sih gitu, menatap masa depan yang indah, menatap masa depan yang cerah bersama orang yang dia sayang. Jadi seperti itu. Terus aku juga di sini melihat masih banyak gitu ambisi-ambisi gitu, keinginan-keinginan yang ingin dia dapatkan gitu, terutama ingin membahagiakan orang tua dia, ingin membahagiakan pasangan dia gitu. Jadi orang ini tuh kayak nggak akan pernah pantang menyerah gitu sebelum hal itu dia dapatkan. Selain itu, Clarissa juga melihat bahwa di sini tuh kayak bisa dibilang gini ya, Clarissa mampu melihat bahwa kayak cintanya dia ke kamu ini kayak nggak akan pernah padam gitu loh. Karena apa gitu, ya bener-bener antara kedekatan kamu dan dia itu dilalui dengan proses gitu. Jadi makanya apapun yang saat ini sedang kamu jalani bersama dia gitu, kamu nantinya di awal sama di akhir kamu akan mendapatkan rasa yang sama. Jadi kayak nggak ada perubahan. Terus Clarissa juga melihat bahwa di sini sepertinya orang inilah yang nantinya itu akan membantu meringankan beban kamu. Dalam artian tuh apa? Ya mungkin orangnya itu tipikal seseorang yang nggak tegaan gitu. Bisa dibilang tuh kayak ringan tangan lah ya gitu. Asalkan dia ada kemampuan untuk membantu, dia pasti bakalan membantu. Jadi seperti itu. Dan di sini aku juga melihat bahwa kalau misalnya masalah kesetiaan, dia setia asalkan kesetiaan dia jangan pernah dikecewakan gitu. Kalau misalnya kesetiaan dia sudah dikecewakan gitu, ya nggak tahu lagi dia berubah menjadi apa. Karena bisa dibilang tuh kayak gini, ini aku sudah berusaha setia untuk kamu, makanya gitu kamu harus bisa menjaga hati dan perasaanku gitu. Karena bisa dibilang cintanya dia ke kamu ini cinta yang sungguh-sungguh. Artinya tuh apa ya, orang ini tuh bisa dibilang tuh kayak tipikal seseorang yang dia harus berusaha sebaik mungkin gitu biar melindungi pasangannya gitu. Dalam artian tuh apa sih ya, dia merasa takut kehilangan orang yang dia sayang gitu. Makanya dia melakukan yang terbaik gitu demi mendapatkan apa yang dia inginkan. Selain itu, aku juga di sini melihat bahwa hmm, bisa dibilang dia juga tipikal seseorang, kalau misalnya dia seorang laki-laki gitu, terkadang kan dominan gitu ya, seseorang yang bisa memanage keuangan itu seorang perempuan gitu. Tapi menurut saya yang saya lihat di sini gitu, walaupun dia seorang laki-laki gitu, misal dia seorang laki-laki ya, dia tipikal seseorang laki-laki yang benar-benar bisa memanage keuangan dia gitu. Jadi bukan berarti dia pelit, bukan, tetapi kayak benar-benar dia bisa memanage keuangan dia gitu. Kalau misalnya dia seorang perempuan, wah maka jangan ditanya gitu, maka kayak kehebatan dia itu di atas rata-rata perempuan pada umumnya gitu. Terus di sini Clarissa juga melihat bahwa di sini ada kartu The Chariot, artinya itu apa? Nantinya kamu akan melewati gitu sama-sama
mengarungi mahligai, namanya itu kayak sebuah perjalanan cinta. Ada sedih, bahagia, seneng gitu. Semuanya itu akan kalian lewati secara bersama-sama. Dan di sini antara kamu dan dia akan sama-sama memperjuangkan sampai benar-benar kebahagiaan datang gitu ya. Kebahagiaan datang berada di tangan kalian. Jadi kayak bener-bener di sini tuh kayak bener-bener apa ya? Dalam artian tuh banyak susah dukanya gitu. Tapi kalian berdua bisa melewati gitu. Karena apa? Antara kamu dan dia saling mendukung, support satu sama lain dan saling memberikan kekuatan masing-masing. Jadi ya apa gitu, kalau misalnya dikerjakan sendiri-sendiri kan ya udah gitu, hubungannya nggak akan bisa jalan gitu, karena antara kamu dan dia saling support satu sama lain gitu ya. Walaupun sebesar apapun rintangan yang nantinya kalian hadapi, itu semuanya itu akan merasa ringan gitu. Terus kali saya juga melihat bahwa di sini tuh kayak gini ya, gambarannya itu menggambarkan tentang, di sini tuh kayak tipe seseorang yang memang bisa dibilang tuh kayak orangnya sih nggak bisaan gitu. Kenapa nggak bisaan? Ya orang itu kayak gini, orangnya nggak bisa ngelihat orang lain sedih, nggak bisa ngelihat pasangannya sedih. Jadi kayak misal gitu, orang ini tipikal seseorang yang sangat peka gitu. Misal kamu sedang menyembunyikan sebuah something gitu, atau sesuatu hal yang sekiranya tuh kayak kamu nggak ingin membebani perasaan dia gitu, tapi tanpa kamu bilang, dia pasti bakalan peka dan merasa bahwa wah, sepertinya ada sesuatu hal yang saat ini tuh menjadi beban di dalam hidup dia gitu. Dan orang ini tuh kayak keinginan dia tuh sebenarnya tuh kayak gini loh, kamu nggak perlu kayak ngerasa sungkan-sungkan sama dia gitu, asalkan dia bisa membantu, dia pasti akan membantu gitu, membantu sekuat tenaga dia gitu, karena dia tidak ingin melihat pasangannya sedih. Terus di sini juga ada kartu death gitu. Kartu death tuh artinya setelah kalian banyak melewati rintangan dan ujian yang kalian hadapi nantinya gitu, sepertinya masa penderitaan tersebut akan segera berakhir. Artinya itu apa ya? Akan segera berakhir dan akan digantikan dengan kebahagiaan. Ya mungkin orang ini adalah seseorang yang benar-benar bisa membawa kamu ke pelaminan. Jadi seperti itu. Dan di sini aku juga melihat bahwa karena kayak jika dilihat gitu, benar-benar kayak kalian tuh udah bisa melewati ya segala ujian, rintangan yang menghadang gitu. Mulai dari sedih, suka bareng, seneng bareng, semuanya itu kayak udah kalian telan gitu. Dan kedepannya kalian tinggal menjemput kebahagiaan gitu. Dan akhirnya gitu, mungkin bisa saja gitu pencarian jati diri cinta kamu itu terhenti di orang ini. Tadi saya juga melihat bahwa di sini tuh kayak dari situasinya semuanya tuh kayak juga mendukung gitu, mulai dari lingkungan kamu, orang tua dia, banyak memberikan support dan dukungan buat kamu bisa diberi kemudahan akses gitu untuk bisa bersatu dengan dia dalam ikatan tali pernikahan gitu. Karena mungkin tuh kayak orang tua kamu nanti melihat dari sisinya dia tuh juga orangnya baik gitu, bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dan teman-teman kamu pun juga, sahabat-sahabat kamu sepertinya juga banyak memberikan support dan dukungan gitu. Wah, pertahankan aja, syukur-syukur gitu kalau misalnya kamu dan dia sampai ke jenjang pelaminan gitu, karena itu kayak mungkin tuh dari lingkungan juga mendukung, dari segala sesuatunya itu juga ikut mendukung gitu. Dan di sini coba lihat terlebih dahulu. Yes. Sesuai dengan judul tema dan deskripsi, siapa yang akhirnya jadi pendamping hidupmu. Oke. Siapa yang akhirnya jadi pendamping hidupmu? Yes. Di sini ada kartu Five of Cup, ada kartu Nine of Swords, ada kartu Four of Wands, Queen of Swords, dan di sini yang saya lihat, orang ini sepertinya datang membawa harapan yang nyata. Yang nyata apa? Dalam artian tuh memang kayak kita ini kayak bener-bener udah tahu gitu maksud dan tujuan dia dekat dengan kamu itu apa gitu. Dalam artian ya orang ini mencari keseriusan, mencari pendamping hidup, mencari seseorang yang bener-bener bisa dibawa ke pelaminan itu, yang dalam arti yang dia inginkan. Alhasil kan apa? Ya dia adalah seseorang yang membawa sejuta harapan yang nyata gitu. Bukan cuma omongan, bukan cuma janji-janji palsu, dan bukan cuma sebuah kata-kata gitu. Untuk dalam artian tuh
untuk mengelabuhi kamu gitu. Karena ya kita bisa melihat niat dan tekad dia, tujuan utama dia hanya satu, menyongsong masa depan yang cerah bersama orang yang dia sayang gitu. Clarissa juga melihat bahwa di sini tuh kayak memang bisa dibilang tuh kayak ujian kalian nantinya bener-bener dalam mempertahankan hubungan ini bisa dibilang tuh cukup berat gitu. Tetapi karena ada niat dan tekad yang tadi itu gitu, sehingga ya membuat tuh kayak bener-bener apa ya, apa yang kalian inginkan itu akhirnya bisa tercapai walaupun kalian harus tertatih-tatih terlebih dahulu. Dan di sini kamu akhirnya nanti itu bisa melihat secara lega. Bisa melihat secara lega itu apa sih gitu. Ya akhirnya itu kayak arti dari penantian kamu selama ini menghadapi segala situasi dan kondisi yang benar-benar merumitkan hubungan kalian, dan akhirnya kalian bisa mempertahankan. Itu kan akhirnya tuh kayak membuat kamu dan dia itu benar-benar merasa lega. Wah, ternyata hasil dari kesabaran membuahkan hasil yang cukup besar, dimana apa yang kalian harapkan, apa yang kalian inginkan itu bisa tercapai walaupun harus tertatih-tatih terlebih dahulu. Kemudian di sini aku juga melihat bahwa sepertinya itu kayak mungkin flashback ke belakang kemarin gitu. Kamu itu kayak sebelum kedatangan dia gitu, kamu itu kayak selalu dipertemukan dengan seseorang itu yang awalnya sih bisa menghangatkan suasana, awalnya sih bisa dibilang tuh kayak bisa mencairkan suasana, tapi lambat laun dia menjauh, semakin dingin semakin menghilang. Tapi setelah dia datang, yang saya lihat kamu dapat merasakan gitu arti dari kebersamaan itu seperti apa. Bersama seperti apa? Dikala kamu senang ada, dikala kamu sedih ada, dikala kamu bingung dia ada. Artinya kan apa? Ya dia memang adalah seseorang yang memang sudah dititipkan Tuhan untuk selalu bisa bersama-sama menemani kamu. Selain itu aku juga melihat bahwa di sini kan ada kartu The Star. Kartu The Star ini adalah wujud dari permohonan yang kamu panjatkan selama ini sama Tuhan tuh akhirnya itu bisa terwujud bersama dia. Artinya tuh apa? Ya bisa dibilang kamu nantinya akan banyak mengucapkan syukur, akan banyak mengucapkan rasa bentuk terima kasih kamu sama Tuhan gitu, karena sudah berhasil dipertemukan dengan seseorang yang benar-benar bisa menerima apa adanya kamu, benar-benar bisa menyayangi kamu, benar-benar bisa apa ya, dalam artian tuh kayak bisa mewujudkan apa yang menjadi keinginan dan harapan yang ada di dalam hati kamu. Jadi seperti itu. Dan kamu kayak merasa bangga. Jadinya tuh kayak kamu banyak mengucapkan syukur gitu. Karena kamu sudah dipertemukan dengan seseorang yang seperti dia. Seseorang yang benar-benar bisa mengimbangi kamu. Seseorang yang benar-benar bisa membahagiakan kamu. Jadi seperti itu. Terus Clarissa coba lihat nih. Oke, siapa yang akhirnya jadi pendamping hidupmu? Ada kartu career transition. Nih. Ada kartu prosperity. Ada kartu overcoming difficulties. Ada kartu healthy lifestyle. Dan di sini juga ada kartu peace. Oke. Clarissa melihat bahwa di sini tuh ada kartu career transition. Artinya apa sih? Ya nantinya itu kayak orang ini benar-benar bisa mendukung kamu secara penuh apapun yang kamu lakukan, asalkan hal itu bermanfaat bagi kamu dan orang lain. Jadi bisa dibilang tuh kayak terkadang kan ada seseorang tuh yang kayak setiap gerik-gerik kita gitu, kita tidak mendapatkan sebuah dukungan dari pasangan gitu. Tetapi orang ini sepertinya beda gitu. Dia memberikan support dan dukungan asalkan apa yang kamu lakukan itu bisa bermanfaat baik bagi diri kamu maupun orang lain. Terus juga di sini ada kartu prosperity, dan orang ini juga tipikal seseorang yang tidak terlalu suka membatasi pasangan. Jadi ya udah gitu, apapun yang kamu lakukan nggak apa-apa, dia bakal memberikan support dan dukungan gitu, asalkan ya seperti yang tadi, apa yang kamu lakukan itu benar dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada gitu. Terus di sini ada kartu overcoming difficulties gitu. Sepertinya nanti walaupun kamu dan dia sudah bersatu dalam ikatan tali pernikahan gitu, tapi masih banyak hal yang sebenarnya itu ingin kamu capai. Kamu masih memiliki keinginan, rasa yang sangat tinggi gitu. Dalam artian itu untuk bisa banyak hal yang ingin kamu capai. Misal gitu, kamu saat ini sudah memiliki usaha sama dia gitu, kamu ingin gitu berpikir lagi, bikin usaha apa lagi ya gitu. Terus bikin usaha apa lagi ya, artinya kan ya bener-bener
apa ya, keinginan yang bagus. Dalam artian tuh kamu memiliki keinginan untuk selalu ingin maju dan berhasil daripada sebelumnya. Bukan berarti kamu serakah, bukan gitu. Terus di sini juga ada kartu healthy lifestyle. Artinya itu apa sih? Aku sih melihat bahwa di sini tuh kayak bener-bener tuh kamu merasa bahwa kayak hubungan kamu yang saat ini kamu jalani bersama dia daripada mungkin kamu pada saat dulu menjalin hubungan bersama mantan kamu gitu. Kamu merasa bahwa hubungan itu hubungan yang terpelihara. Hubungan yang terpelihara atas dasar cinta sama cinta, sayang rasa sama sayang gitu. Jadi kayak kamu merasa bahwa hubungan ini hubungan yang bener-bener sudah dipikirkan secara matang-matang gitu. Jadi kayak bener-bener kamu sudah merasa bahwa oke, dia adalah seseorang yang terbaik untuk aku gitu. Dia adalah seseorang yang mampu bertanggung jawab untuk aku gitu. Jadi kayak kamu merasa bahwa ya hubungan ini bener-bener hubungan yang sebenarnya itu kayak hubungan yang matang, hubungan yang terpelihara gitu. Terus di sini juga ada kartu pace, artinya itu apa sih gitu? Ya, antara kayak bener-bener gini loh. Momennya yang ini yang saya lihat ya. Kayak kamu sudah ini tuh kayak dia gitu ya. Dia sudah menyerahkan hati dia untuk kamu dan kamu pun juga seperti itu kayak udah memberikan hati kamu untuk dia. Jadi intinya itu kayak antara kamu dan dia cintanya ini tanpa ada unsur paksaan, tanpa ada unsur keterpaksaan, karena cinta yang natural gitu, cinta yang datang dari proses yang terjadi gitu, cinta yang bener-bener atas dasar kenyamanan bukan keterpaksaan. Jadi seperti itu. Dan sekarang coba kita lanjut buat teman-teman semuanya yang memilih kartu yang nomor 2. Oke, ini kita clear up terlebih dahulu. Yes. Di sini untuk kartu yang nomor 2, ini ya ada kartu strength. Yes, terlihat sih. Oke. Siapa yang akhirnya jadi pendamping hidup kamu? Siapa yang akhirnya jadi pendamping hidup kamu? Oke, di sini ada kartu King of Swords. Yes, ada kartu Six of Pentacle. Yes. Ada kartu Ten of Pentacle, ada kartu The Hermit. Kemudian ada kartu The High Priestess. Yes, coba saya lihat terlebih dahulu. Oke. Di sini sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu siapa yang akhirnya jadi pendamping hidupmu. Di sini ada dua kemungkinan yang akan datang. Dia datang dari masa lalu, dia datang dari masa depan. Jadi ada dua orang di sini. Tetapi untuk masalah kesamaan sifat sepertinya sama yang saya lihat. Cuman memang datangnya bisa dari orang dari past life, bisa orang dari masa depan. Past life artinya apa? Saya ketika berbicara past life, nggak semua past life itu mantan gitu atau seseorang yang pernah menjalin hubungan dengan kamu. Terkadang past life itu adalah seseorang yang bisa saja dulu kamu kenal gitu, tapi entah kenapa gitu, mungkin ada sesuatu hal yang bikin kalian jadi pisah gitu, atau mungkin ada sesuatu hal tuh yang bikin kalian tuh kayak komunikasinya terstuck gitu. Itu bisa saja disebut past life, karena past life itu terkadang orang itu langsung mikir, wah balikan dengan mantan nih gitu. Nggak selamanya seperti itu, atau bisa juga gitu dari mantan. Intinya tuh kayak aku melihatnya energi dari kartu yang nomor 2 ini gitu bisa datang dari masa lalu gitu dan bisa datang dari masa depan gitu. Jadi seperti itu. Yang jelas orangnya bisa dibilang, kalau saya bilang dari masa lalu maupun sama depan gitu, itu sama sih gitu. Dalam artian tuh kayak kamu di awal sih kayak bener-bener kayak nggak nyangka aja, kayak nggak merasa bahwa seseorang inilah yang nantinya tuh bakalan bisa serius sama kamu, bisa bener-bener membuktikan gitu bahwa cinta dia ke kamu ini bukanlah cinta yang berdasarkan tuh main-main gitu. Cinta yang bener-bener nyata dari hati, cinta yang bener-bener murni dari hati dan pikiran dia, tanpa ada unsur memanfaatkan atau mempermainkan.
Selain itu, Clarissa juga melihat bahwa nantinya kayak kamu bener-bener nantinya tuh bingung gitu, akan dihadapkan sama situasi yang sangat sulit gitu. Mungkin tuh kayak ketika kamu dekat dengan dia gitu, tapi ada juga gitu seseorang, orang lain gitu ya, yang kayak berusaha ingin dekat dengan kamu. Dan disinilah gitu akhirnya tuh kayak kamu dihadapkan sama sebuah pilihan yang cukup sulit gitu, antara kamu memilih dia atau memilih yang lain gitu. Cuman entah kenapa gitu, seperti itu kayak yang namanya sebuah jodoh gitu, seperti itu kayak bener-bener sudah bener-bener ditentukan gitu. Artinya itu apa ya, kamu nantinya tuh kayak bener-bener di awal kamu merasa ragu, kamu harus memilih yang mana, take action yang mana. Tapi setelah kamu bener-bener mendalami gitu, setelah kamu benar-benar mendalami, meresapi, pasti tentunya ada dong gitu pilihan yang baik di antara yang terbaik. Dimana mungkin kamu adalah memilih orang yang ini yang saya sebutkan tadi. Dia tipikal seseorang yang benar-benar bisa dibilang tuh kayak jiwa pesona dia itu sangat tinggi. Bisa dibilang tuh kayak orang ini tuh banyak yang ngerasa suka sama dia, banyak yang berusaha ngedeketin dia. Tapi dia bukan tipikal seseorang yang bisa memanfaatkan situasi dan keadaan. Artinya itu apa? Ya mungkin orang ini tuh kayak diberi kelebihan sama Tuhan untuk kayak dalam artian tuh bisa banyak orang yang ngerasa seneng sama dia. Tapi kalau masalah hati, urusan hati gitu, orang ini nggak akan mengkhianati keinginan diri dia sendiri. Artinya itu apa? Ya misal kalau dia ngerasa nggak suka sama orang, ya dia bakal berkata jujur bahwa kayak mungkin tuh dengan cara yang sopan gitu, kayak aku kurang nyaman sama kamu, entah gimana gitu. Kalau misalnya hati dia kayak merasa suka gitu, ya dia bakalan melanjutkan dan memperjuangkan sampai apa yang dia inginkan tuh dia dapatkan. Karena bisa dibilang tuh kayak gini ya, orang ini tuh akan dalam artian tuh bener-bener yang kayak orang ini tuh kayak hati dia itu langsung tergerak untuk semakin penasaran dan mengenal kamu jauh lebih dekat lagi daripada sebelumnya gitu. Mungkin komunikasi yang kalian jalani di awal memang nggak begitu intens gitu, dan kamu juga nggak merasa bahwa mungkin nggak gitu orang ini bakalan bisa membawa kamu ke jenjang yang lebih serius lagi daripada sebelumnya gitu. Tapi secara tidak langsung orang ini tuh kayak merasa nantinya gitu kamu dan dia ini kayak akan merasa nyaman bahwa wah ternyata kayak orang ini nantinya berpikir bahwa dia adalah seseorang yang mungkin tuh selama ini aku cari nih gitu. Karena dari beberapa hal tuh kayak banyak yang dia sukai dari kamu gitu. Mungkin dari sifat kamu, kepribadian kamu, kesabaran kamu, keteguhan kamu. Hal itu yang membuat dia ingin semakin memperjuangkan hubungan ini bersama kamu. Selain ini yang saya lihat, orangnya juga bisa dibilang tuh kayak tipikal seseorang yang sangat menghargai proses. Jadi ya mungkin kamu akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk beradaptasi dan semakin dekat lagi dengan dia sebelum jenjang pernikahan tersebut kamu dapatkan. Jadi nantinya itu kayak bener-bener yang kayak seolah-olah kamu nanti itu akan dihadapkan dalam situasi yang kayak sebenarnya hubungan ini akan dibawa kemana sih gitu. Sebenarnya kamu ini ngerasa masih sangat ingin memperjuangkan ke aku atau enggak gitu. Sebenarnya aku ini masih layak nggak sih untuk kamu atau bagaimana gitu. Banyak hal yang nantinya itu yang membuat kamu itu kayak merasa bahwa ini orang serius atau enggak gitu. Karena kamu merasa bahwa udah menjalin hubungan sudah lama sama dia, tapi sampai detik ini gitu kayaknya kamu masih belum mendapatkan sebuah kepastian gitu. Kamu akan terjebak dalam situasi hal seperti itu karena bisa dibilang apa, dia tipikal seseorang yang tidak ingin terlalu gerusa-gerusu, tidak ingin terlalu buru-buru gitu. Kalau misalnya segala sesuatunya dia udah merasa siap gitu, baik lahir secara batin dia udah merasa siap, ya dia bakal take action, akan melakukan apa yang dia inginkan. Tetapi kalau misalnya antara dari segi kesiapan hati dia, nurani dia kayak masih belum merasa siap, ya dia nggak akan siap gitu sampai benar-benar antara semuanya itu udah balance gitu. Baru dia akan menunjukkan tentang sisi keseriusan dia ke kamu. Walaupun dia kayak dalam artian tuh menjalani sebuah proses yang terjadi, tapi orang ini mampu kok menjaga kamu, bukan berarti itu yang kayak oke lah, dia tuh sampai nunggu dia siap gitu tapi kamu nggak dipedulikan, bukan, tetapi dia tetap gitu mempedulikan dan memprioritaskan kamu sebagai pasangan gitu. Dan di sini yang saya lihat dia adalah tipikal seseorang yang bisa dibilang tuh kayak bisa bikin, ya awalnya sih biasa gitu tapi lambat laun orang inilah yang mampu membuat kamu ngerasa banyak cemburu sama dia gitu. Ngerasa banyak cemburu sama dia itu artinya apa sih gitu, ya bisa dibilang tuh kayak
banyak hal yang bikin kamu cemburu. Misalkan dia banyak yang suka gitu. Misal tuh kayak banyak seseorang tuh yang kayak berusaha deketin dia nantinya gitu. Entah dari masa lalu dia, entah dari temen dia yang dulu, entah dari apa gitu. Ini tuh kayak banyak membuat hal tuh yang kayak membuat kamu ngerasa cemburu sama dia. Tapi dia mampu menjelaskan secara detail gitu tentang meyakinkan kamu lah, intinya itu bahwa hati hati dia ini untuk siapa, bahwa saat ini tuh aku sudah bersama siapa. Jadi kayak nggak ada lah gitu namanya tuh kayak pikiran-pikiran lain untuk mengkhianati hati dan perasaan kamu gitu, karena orang ini sejatinya itu kayak nggak ingin membuat pasangannya itu ngerasa sedih dan cemas, apalagi khawatir gitu sama ulah dia. Jadi seperti itu. Terus aku juga di sini melihat bahwa dia tipikal seseorang yang bisa dibilang tuh kayak bisa dipertanggungjawabkan gitu. Jadi kayak bener-bener apa ya, mungkin walaupun kamu dan dia masih dalam fase PDKT-an, masih dalam fase yang kayak pacaran gitu, tapi orang ini tuh kayak sudah mampu bisa belajar bertanggung jawab gitu. Bagaimana bertanggung jawab sama pasangan, bagaimana bertanggung jawab terhadap hubungan gitu. Jadi orang ini bisa seperti itu. Terus aku juga di sini melihat bahwa dia tipikal seseorang yang suka dengan kesederhanaan. Jadi ya kamu jangan salah lihat gitu, walaupun dia mungkin tipikal seseorang yang berada gitu, tapi ya udah gitu, dia selalu mensyukuri apa yang ada, yang dia punya saat ini gitu, tanpa harus yang kayak terlihat glamor, terlihat istimewa di hadapan orang lain gitu, dan memamerkan harta dan apa yang dia punya. Dia bukan tipikal seseorang yang seperti itu, tetapi yang kayak yang saya lihat ya, tampillah sesederhana mungkin gitu. Yang penting tuh apa yang dimiliki ya udah gitu disyukuri, tanpa harus kita memamerkan apa yang kita punya gitu. Dalam artian tuh ya dia memang tipikal seseorang yang tampilannya itu sederhana banget gitu, tapi kamu jangan salah gitu, dari tampil sederhana dia gitu, tetapi orang ini memiliki masa depan planning atau set plan kedepannya itu yang bener-bener bagus gitu. Jadi kayak dia udah tahu nih gitu rancangan apa yang harus dia lakukan ke depannya bersama orang yang dia sayang gitu, dan dia juga tahu nih gitu apa yang saat ini sedang harus dia lakukan, karena bagi dia gitu, menurut dia tuh kayak menjalin sebuah hubungan ini adalah sebuah tantangan gitu. Tantangan yang bener-bener kamu harus bisa membawa hubungan ini gitu sampai goals finish. Apa goal finishnya gitu? Ya sampai ke jenjang pernikahan gitu. Karena prinsip bagi dia itu kesuksesan dalam sebuah hubungan itu adalah ketika dia gitu sudah berhasil mendapatkan orang yang dia sayang gitu. Intinya itu kayak sudah berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan secara utuh. Jadi seperti itu. Jadi kayak orang ini kalau masih dalam fase pacaran ya bahagia sih bahagia gitu, tapi kayak bukan kebahagiaan yang 100% gitu. Terus kali saya juga melihat bahwa dia mungkin tipikal seseorang yang mungkin tuh kayak bisa dibilang suka dengan hewan, suka dengan peliharaan, atau bisa juga tuh kayak orang ini memiliki rasa kepedulian yang sangat tinggi terhadap lingkungan, terhadap apapun gitu, terhadap orang orang lain gitu, karena bisa dibilang orang ini jiwa sosial dia itu sangat tinggi. Selain itu Clarissa juga melihat bahwa orang ini tuh kayak tidak terlalu suka nguluk-nguluk dalam berkata-kata. Artinya tuh apa? Ya sudah, dia berkata apabila sesuai dengan realita gitu. Misal kita besok pergi, ya udah berarti bener-bener gitu, besok pergi, nggak ada ceritanya itu kayak besok pergi tapi ternyata besok di cancel, nggak ada, karena orangnya orang yang pasti. Terus Clarissa juga melihat bahwa dia memang ada ya perasaan tuh yang kayak sedikit keras, sedikit marahan, gampang ngambek, rasa cemburu dia juga gede gitu. Tapi kamu pun juga seperti itu sama gitu, rasa cemburu kamu juga gede. Tapi lambat laun hal ini bisa saling diimbangi satu sama lain gitu. Karena ya namanya setiap hubungan gitu, nggak mungkin dong selamanya itu akan tetap seperti ini. Yang namanya kedepannya itu perubahan untuk menjadi yang lebih baik kan pasti ada gitu. Dan di sini nantinya itu benar-benar akan kamu rasakan dan kamu dapatkan gitu. Jadi kayak benar-benar orang ini tuh kayak bisa dibilang tuh rasa cemburu dia tuh lebih gede daripada kamu gitu. Cuman lambat laun hal itu bisa dimaklumi sih gitu. Terus Clarissa juga melihat bahwa dia tipikal seseorang yang bener-bener kayak suka dengan kejujuran gitu. Suka dengan kejujuran tuh apa sih? Ya orang ini benci sama orang munafik, sama kemunafikan gitu. Jadi ya udah gitu. Kamu harus dalam artian tuh kayak dia suka kamu, suka dengan apa adanya, tanpa kamu harus terlihat baik tapi kamu menjadi orang lain. No, bukan dia banget. Karena dia prinsip dia itu yang kayak jadilah diri kamu sendiri untuk dicintai orang yang kamu sayang gitu. Jadi ya kayak seburuk-buruknya kamu, dia pasti bisa menerima kamu gitu. Terus aku juga di sini melihat di sini ada kartu King of Swords gitu.
King Oswald di sini menggambarkan tentang orangnya ambisi. Ambisi dia cukup gede, keinginan dia juga cukup gede. Jadi orang ini tuh kayak orang ini nggak akan pernah berhenti mengejar kamu sebelum bener-bener tuh kayak kamu berhasil didulukan dia. Tetapi bukan cuma yang kayak mengejar mengejar aja, tapi kayak nggak ada wownya gitu, nggak ada spesialnya. Tapi orang ini mengejar juga dibuktikan dengan rasa cinta perasaan dia yang sesungguhnya gitu. Jadi kan terkadang ada orang yang tuh kayak kelihatan tuh ambisi kan kelihat gitu, tujuan dia memang menginginkan kamu aja gitu, tanpa ada unsur perjuangan, cinta dia ke kamu seperti apa, terus cara dia memperlakukan kamu kayak apa, kan nggak ada biasanya seperti itu. Tapi orang ini nggak gitu, mampu menunjukkan bahwa aku harus bisa mendapatkan kamu dengan cara apa ya, aku harus bisa menunjukkan tentang cintaku yang sesungguhnya ke kamu ini kayak apa gitu, tentang perasaan aku ini ke kamu ini sebesar apa. Jadi seperti itu. Terus Clarissa juga melihat bahwa di sini nantinya itu antara kamu dan dia akan banyak saling sama-sama bertukar pikiran, bertukar perasaan, bertukar beban, bertukar sukacita. Banyak hal yang nantinya itu akan kalian bagi. Dan di sini Clarissa juga melihat bahwa dia juga tipikal seseorang yang suka memperadilkan. Jadi apa sih gitu? Jadi kayak orang ini mampu bisa bersikap adil terhadap hubungan yang saat ini dia jalani gitu. Misal ya adil terhadap kamu, terhadap dengan merasa adil dengan pekerjaan dia, merasa adil dengan keluarga dia. Jadi kayak berusaha membagi sama rata waktu dia gitu. Terus Clarissa juga melihat bahwa di sini tuh kayak bener-bener apa ya, bisa dibilang tuh kayak oke, walaupun kayak gini loh. Walaupun nantinya tuh kayak ada ya yang namanya setiap hubungan gitu, yang namanya setiap apa gitu. Pasti juga ada yang namanya orang ngerasa syirik, orang yang ngerasa kayak mungkin tuh kayak ngerasa nggak suka ngelihat kalian bahagia gitu. Tapi kayak bener-bener orang ini tuh nggak akan langsung bisa dalam artian tuh kayak mencerna omongan orang lain gitu. Misal ada seseorang itu yang kayak berusaha menghancurkan kedekatan kalian gitu, intinya tuh kayak ngerasa nggak suka lah ngelihat kalian berdua ini bahagia gitu. Tapi orang ini bukan tipikal seseorang yang langsung mencerna omongan dari orang lain, tetapi bener-bener dia sinkronkan, dia balance kan sesuai nggak dengan fakta dan realita yang terjadi gitu. Kalau misalnya nggak sesuai, ya udah ngapain dicerna gitu, anggap aja itu sebagai motivasi untuk lebih menguatkan hubungan ini gitu. Jadi ya tipikalnya seseorang seperti itu. Terkadang kan ada seseorang itu yang kayak misal gitu, ada seorang yang kayak berusaha menjelek-menjelekan kamu di hadapan pasangan kamu gitu. Terkadang langsung nyerna, wah kamu dulu gini ya, kamu gini 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 ya gitu. Tapi kalau orang ini sih nggak gitu, harus benar-benar dibalancekan gitu, benar-benar dibalancekan. Ini bener nggak, sesuai nggak gitu. Terus aku juga di sini melihat bahwa sepertinya pencarian kamu juga akan terhenti di orang ini. Artinya itu apa ya? Orang ini tuh kayak bener-bener bisa dibilang tuh kayak ini loh. The Hermit itu gambaran tentang, bisa dibilang tuh kayak eh apa yang kamu cari gitu ternyata ada di orang ini, dan apa yang dia cari gitu ternyata ada di dalam diri kamu. Jadi kayak antara kamu dan dia ya sebenarnya sudah menemukan apa yang kalian cari masing-masing gitu. Selain itu, Clarissa juga melihat bahwa di sini tuh ada kartu The High Priestess gitu. Kartu The High Priestess ini menggambarkan tentang apa sih gitu? Ya kartu The High Priestess ini menggambarkan tentang orangnya juga bisa dibilang memiliki jiwa spiritualisme itu yang sangat tinggi gitu. Spiritualisme yang sangat tinggi itu yang kayak gimana sih gitu. Ya kamu tahu sendiri kan gitu, di zaman yang seperti ini gitu, terkadang seseorang itu ada yang kayak bener-bener apa ya, ngerasa bahwa yang kayak udah nggak sesuai dengan kaidah dan norma-norma dalam agama. Tapi orang ini yang saya lihat gitu masih tetap gitu, masih tetap memberikan nilai-nilai gitu ya, nilai-nilai keagamaan dari hubungan yang saat ini sedang dia jalani. Jadi orang ini tuh kayak tahu batasan mana yang harus dia lakukan dan mana yang enggak, mana yang buruk dan mana yang baik gitu. Jadi bener-bener good people gitu. Aku melihatnya ini seperti itu. Terus coba kita lihat lagi. Maaf tadi ada noise. Terus kita coba lihat untuk kartu yang satunya. Sesuai dengan judul tema, siapa yang akhirnya menjadi pendamping hidup kamu? Oke, di sini ada kartu Six of Wands. Oke, di sini oke 3 kartu. Ada kartu Nine of Swords,
ada kartu The Hierophant, ada kartu Eight of Pentacle, and then ada kartu Knight of Cup. Di sini dari kartunya memang terlihat bahwa sepertinya tuh kayak banyak ya, bener-bener kayak banyak seseorang tuh yang kayak berusaha gitu. Dalam artian tuh kayak gini, memberikan support dan dukungan terhadap hubungan yang saat ini kamu jalani bersama dia gitu. Karena hampir sama seperti yang nomor satu tadi gitu. Dari lingkungan mendukung, dari orang tua juga mendukung, sahabat, keluarga banyak yang mendukung gitu. Karena apa? Ya mungkin tuh kayak basically orang tua kalian sudah tahu bahwa orang yang bakalan menjalin hubungan bersama kamu ini tipikalnya seperti apa, cocok nggak, sesuai nggak dengan kamu gitu. Makanya banyak yang mendukung gitu, banyak mendukung buat kalian bisa bersatu. Terus aku juga di sini melihat bahwa ya munafik juga gitu. Yang namanya setiap hubungan juga pasti juga ada lika-liku kehidupannya. Cuman aku di sini sih merasa bahwa bisa dibilang tuh kayak mungkin di awal gitu. Di awal kalian pacaran, hal itu kayak mampu kamu rasakan tentang ujiannya yang begitu berat, ujiannya begitu besar gitu. Tapi setelah kamu bener-bener mungkin tuh kayak mendekati hari H pernikahan gitu ataupun bagaimana gitu, kayaknya hal tersebut mampu kamu dalam artian tuh kayak sudah menghilang secara perlahan. Artinya itu apa? Ya mungkin tuh kayak kamu sudah tahu bagaimana langkah cara kamu untuk menghadapi dan menyikapi. Terus Clarissa juga melihat bahwa bisa dibilang tuh kayak di sini kamu nantinya itu akan sama-sama berjuang membangun keluarga kecil yang harmonis dan membahagiakan. Terus di sini aku juga melihat ada kartu The Hierophant gitu. Kartu The Hierophant tuh apa sih? Ya mungkin kamu nantinya itu akan banyak belajar gitu tentang norma-norma keagamaan sama dia. Artinya itu apa sih? Ya kamu nantinya itu akan banyak merasa banyak-banyak berharga tentang, oh secara tidak langsung gitu kamu lihat dia gitu, wah ternyata orang ini juga masih ada ya sisi spiritualismenya gitu. Wah ternyata nih orang juga mungkin tuh kayak sesibuk-sibuknya dia tuh kayak masih tidak melupakan ibadah gitu. Jadi kayak secara tidak langsung kamu banyak melihat tentang sisi positifnya itu dari dia gitu. Dan aku juga melihat ada kartu Eight of Pentacle gitu. Eight of Pentacle tuh menggambarkan tentang, ya mungkin tuh kayak di awal ada nantinya gitu ya, di awal gitu, di saat kamu pertama kali kenal dengan dia gitu, ada perasaan yang kayak kamu nggak ngerasa yakin sama dia. Karena apa gitu? Ya aku sih ngelihat bahwa kamu juga seperti itu memiliki masa lalu yang dulunya itu kurang bagus gitu. Kamu sudah terlanjur cinta sama dia, kamu sudah terlanjur sayang sama dia, tetapi pada saat kamu cinta-cintanya sama dia, pada saat kamu sayang-sayangnya sama dia, ternyata justru kayaknya itu bener-bener nggak sesuai dengan apa yang kalian inginkan, dan kamu takut gitu apabila dia juga memiliki perasaan dan sifat yang sama seperti orang-orang yang dulu pernah menyakiti kamu gitu. Tapi ternyata orangnya kan berbeda gitu, dia mampu membuktikan gitu dan bisa dibandingkan gitu antara masa lalu kamu dan dia gitu. Jadi kayak bener-bener dua pribadi yang berbeda. Dia niat tulus dan serius, sedangkan dulu mungkin mantan kamu hanya ingin mendapatkan keinginan dia, hanya ingin main-main doang sama kamu, nggak serius gitu. Hal itu mampu kamu lihat gitu, sehingga yang membuat kamu awalnya kayak merasa nggak yakin sama dia, tiba-tiba kamu kayak merasa yakin bahwa dia adalah seseorang yang selama ini ternyata kamu cari-cari. Jadi seperti itu. Terus aku juga di sini ngelihat bahwa mungkin walaupun antara jarak kalian tuh berjauhan, tapi antara hati gitu, antara hati kalian bisa saling terkoneksi satu sama lain, dan secara tidak langsung antara kamu dan dia bisa saling menjaga perasaan hati masing-masing gitu. Jadi itu kayak gini. Yang dulu mungkin tuh yang kayak kamu welcome aja gitu. Ketika ada orang baru yang mulai mendekat tuh ya udah kamu terima aja gitu. Tapi setelah kamu udah membuat sebuah komitmen sama dia gitu, kamu jadi lebih mengerti arti makna kebersamaan, sama-sama saling menjaga perasaan dan menjaga komitmen itu kayak apa gitu. Jadi kayak sehingga kamu jadi kayak lebih merasa bahwa menjalin hubungan bersama dia ini menjalin hubungan yang benar-benar serius gitu, yang benar-benar jauh berbeda dari apa yang kamu jalankan dulu waktu sama masa lalu kamu. Jadi seperti itu. Dan kita lihat untuk kartu yang satunya. Oke, yang akhirnya menjadi
Oke, di sini ada kartu Cakrak Learning. Di sini juga ada kartu leadership. Yes. Di sini juga ada kartu passion. Dan di sini juga ada kartu spiritual understanding. Kemudian di sini juga ada kartu brilliant ide. Oke. Clarissa melihat bahwa di sini menggambarkan tentang ya orang ini tuh kayak bisa dibilang harapan dia terhadap hubungan ini cukup besar, harapan dia mencintai kamu ini sangat besar. Karena apa? Ya dia merasa bahwa apa yang dia inginkan, apa yang dia cari ada di dalam diri kamu. Jadi ya pikiran dia ke depannya cuma cukup fokus sama satu, karir dia, pekerjaan dia dan hubungan ini. Terus Clarissa juga melihat bahwa di sini juga ada kartu leadership menggambarkan tentang untuk saat ini tuh kayak nggak ada orang lain gitu yang bisa memimpin hati dia selain kamu yang ada di dalam hati dia. Jadi ya udah gitu. Buat kamu sih nggak usah terlalu cemas, nggak usah terlalu cemburu. Tapi ya nggak bisa ya gitu karena kamu juga ada tipikal seseorang tuh yang kayak ada suka sedikit cemburu gitu terkadang gitu ketika ngelihat orang yang kamu sayang gitu. Terus di sini juga ada kartu passion, artinya antara kamu dan dia itu sepertinya itu akan ada banyak kesamaan gitu. Baik apapun, walaupun hal sepele, hal apapun, ini itu kayak lebih dan nggak munafik juga gitu. Tentunya juga ada perbedaan, tapi jika dibandingkan gitu antara apa ya kesamaan kamu dan ketidaksamaan kamu itu ya lebih besar kesamaan kamu aja gitu dengan dia. Terus aku juga melihat di sini ada kartu spiritual understanding. Kartu spiritual understanding ini menggambarkan tentang ya bisa dibilang seperti yang saya bilang tadi, sama ada kartu The Crisis, artinya kan saling berkesinambungan satu sama lain. Artinya itu apa? Ya antara kamu dan dia gitu. Dalam artian itu kayak orangnya kan memiliki jiwa spiritualisme yang sangat tinggi. Jadi secara tidak langsung kamu nantinya itu akan banyak belajar. Banyak belajar apa? Dari beberapa hal gitu, mulai dari norma agama, norma iman apapun gitu, kamu akan banyak belajar dari dia. Terus juga di sini ada kartu brilliant ide. Orang ini memiliki 1000 cara untuk selalu membahagiakan pasangannya, membahagiakan hubungan ini dan bagaimana cara memelihara gitu biar keharmonisan ini mulai dari kamu awal masa pacaran sama dia sampai mungkin gitu ya kamu mendapatkan momongan gitu. Bener-bener tuh kayak dia tahu gitu bagaimana cara memeliharanya biar tetap gitu sama seperti di awal sampai akhir tuh sama. Jadi seperti itu. Dan sekarang kita coba lanjut buat teman-teman semuanya yang memilih kartu selanjutnya. Ini kita clear up terlebih dahulu. Karena kita akan memfokuskan energi kita pada kartu yang selanjutnya. Oke. Ini kartu yang terakhir. Yes. Sesuai dengan judul tema dan deskripsi, dia yang akhirnya menjadi pendamping hidupmu. Coba kita lihat terlebih dahulu. Yes. Oke, langsung keluar ya di sini. Hampir sama sih. Di sini ada kartu The Hermit. Oke. Dan kita ambil karena kita hanya mengambil 5 kartu. Oke, kita tata terlebih dahulu biar teman-teman semuanya juga kelihatan. Sesuai dengan judul tema dan deskripsi, dia yang akhirnya menjadi pendamping hidupmu. Kalau di sini aku lihat adalah dia datang dari seseorang gitu ya, seseorang yang mungkin bisa dibilang ini ada dua juga gitu. Orang
dari dalam artian tuh orang dari masa depan, atau bisa saja orang yang saat ini lagi deket dengan kamu. Karena bisa dibilang tuh kayak mungkin kamu sebelum ketemu sama dia, ini lebih ke itu sih, lebih ke orang yang saat ini lagi deket dengan kamu. Dalam artian tuh kayak kamu dan dia masih dalam fase tahap PDKT yang saat ini gitu. Bisa dibilang tuh kayak kamu mungkin flashback ke belakang kemarin itu kayak udah ngerasa terlalu lama sama sebuah menunggu gitu. Menunggu apa ya? Menunggu kepastian, menunggu seseorang yang bisa bener-bener bisa diajak serius, menunggu seseorang yang bener-bener nggak main-main, yang nggak ingin memanfaatkan kebaikan kamu aja gitu. Kamu flashback ke belakang kemarin tuh kayak bener-bener ingin mencari seseorang tuh yang satu aja gitu, orang yang bener-bener bisa serius dan membawa hubungan ini kalau bisa ya ke jenjang pernikahan, karena itu yang kamu mau. Tetapi mungkin flashback ke belakang kemarin gitu, sebelum kamu ketemu sama dia gitu, kamu kayak selalu dalam artian tuh gini, ini kenapa ya gitu, kayaknya ketika aku sangat ingin gitu dan berharap banget, tapi kayak nggak ada orang yang mendekat gitu. Ketika kamu mungkin dulu itu kayak udah bersama yang lain gitu, banyak juga yang deket gitu, ini sebenarnya apa sih maksudnya gitu. Terkadang juga bisa dibilang tuh kayak ketika kamu sudah terlanjur merasa serius sama dia, ketika kamu sudah belajar menjalani komitmen bersama dia, tapi nyatanya apa gitu, dia nggak sejalan sama pemikiran kamu. Alhasil ya sudah, ujung-ujungnya tiap hari kamu dan dia berantem, saling menyalahkan satu sama lain dan membesarkan ego, sampai akhirnya itu kayak kamu bener-bener oke, aku coba menghealing diri aku aja, sembari itu kamu juga mengintrospeksi gitu tentang kekurangan diri kamu seperti apa gitu, tentang apa sih yang nggak disuka dari orang-orang kebanyakan umumnya dari aku, atau berbagai banyak hal gitu yang udah kamu lakukan gitu, sampai akhirnya ya kamu bisa deket gitu ya, bisa deket dengan dia. Alhasil ya mungkin tuh kayak bisa di awal tuh yang kayak bisa dibilang kamu biasa aja, tapi sepertinya gitu yang si orang ini gitu, yang si doi ini seperti itu kayak sudah memiliki chemistry gitu, dari cara dia ngomong, dari cara dia memperhatikan kamu, dari cara dia khawatir sama kamu gitu, kita bisa melihat bahwa orangnya bisa dibilang tuh kayak sudah memiliki chemistry atau ikatan batin sama kamu, memiliki keinginan yang ingin memiliki kamu, jadi seperti ingin memiliki kamu, ingin menjaga kamu, itu yang saya lihat. Terus Clarissa juga mampu melihat bahwa di sini tuh kayak bisa dibilang antara kamu dan dia ini kayak bener-bener apa ya? Bisa dibilang tuh kayak memang sih di awal tuh yang kayak kamu bener-bener bukan tipikal seseorang yang kayak oke, mentang-mentang ada seseorang yang deket gitu, oke aku langsung memberikan semua hati kamu, tapi tidak gitu, kamu kayak bener-bener pelan-pelan melangkah, sembari itu kamu juga melihat gitu keseriusan ini, orang ini seberapa gitu, perjuangan perjuangan dan pengorbanan dia ke kamu ini kayak apa gitu, bener-bener sesuai dengan apa yang kamu harapkan atau enggak gitu. Karena bisa dibilang kamu udah ngerasa capek gitu kalau misalnya harus treadmill atau bermain-main gitu dengan sesuatu hal yang tak pasti. Kamu udah banyak berjuang, tapi perjuangan kamu berujung sia-sia. Kamu sudah terlanjur setia gitu, tapi setiaan kamu dihianati sama orang yang kamu sayang. Kamu sudah capek gitu. Dalam artian tuh terjebak dalam situasi hal yang seperti itu. Karena apa gitu? Yang kamu cari cuma satu gitu. Pertemukan aja satu orang gitu yang benar-benar bisa serius dan membahagiakan kamu, karena bisa dibilang ya kesepian gitu. Karena apa ya, ketika kamu mungkin tuh kayak melihat teman-teman kamu sudah bersanding bersama orang yang menjadi pilihan dia masing-masing gitu, terkadang juga ada dong gitu perasaan yang kayak ngiri, aku juga menginginkan gitu hal yang seperti itu, tetapi kenapa gitu kok dalam artian tuh aku belum dipertemukan juga gitu, sampai akhirnya ya dia datang gitu. Yang saya lihat memang sih orangnya paling bisa bikin kamu ngerasa nyaman, bawaannya mungkin tuh kayak kamu selalu kangen dan rindu sama dia. Rindu apa gitu ya, rindu ketika antara kamu dan dia saling berkomunikasi, saling curhat, saling ngomong, itu yang kamu rindukan. Selain itu juga bisa dibilang orangnya juga humoris, orangnya juga humble, enak diajak untuk berbicara. Terus aku juga ngelihat orangnya juga pengertian banget kok sama kamu gitu. Jadi kayak orang ini nggak inginlah terlalu memaksa kamu untuk begini untuk begitu gitu. Jadi ya udah, apapun kamu lakukan asalkan membuat hati kamu merasa senang dan bahagia gitu. Terus orangnya juga bisa dibilang tuh mampu membuktikan bahwa bisa dibilang tuh kayak ada sebuah hal gitu ya yang membuat kamu itu effort, bener-bener menginginkan untuk apa ya, berupaya untuk
eh dalam artian tuh bisa mengenal dia jauh lebih dalam gitu, karena ada banyak sisi yang membuat kamu itu kayak merasa penasaran sama dia gitu, mulai dari sisi mungkin masa lalu dia, pribadi dia, terus apa yang dia lakukan gitu. Kamu kayak ngerasa selalu tertarik, ingin tertantang mengenal dia, karena bisa dibilang tuh kayak dia adalah pribadi yang berbeda daripada orang yang pernah kamu kenal-kenal sebelumnya. Selain itu, Clarissa juga melihat bahwa dia datang membawa harapan yang pasti juga gitu, tetapi mungkin gitu, sepertinya kamu dan dia tuh kayaknya nggak butuh waktu lama-lama lagi deh untuk dalam artian tuh hubungan ini mau dibawa kemana sih, harapan dia itu apa, keinginan dia itu apa gitu, karena orang ini sudah tahu gitu, aku dekat dengan kamu berarti aku udah tahu dong gitu apa yang harus saya lakukan gitu, apa yang harus saya perjuangkan gitu, karena orangnya sudah apa ya, dalam artian tuh sudah tahu gitu apa yang harus dia lakukan, udah tahu lah gitu. Terus aku juga di sini melihat bahwa memang kamu itu tipikal seseorang yang setelah kamu tuh kayak mungkin flashback ke belakang kemarin, sudah sering merasa disakiti, sudah sering merasa dihianati gitu. Kamu memang tipikal seseorang itu yang kayak susah untuk, kayak masih ada rasa trauma gitu, masih ada trauma untuk membuka hati kamu bersama orang yang baru gitu. Tapi terkadang di satu sisi gitu, kamu juga menginginkan gitu seseorang yang benar-benar bisa diajak serius, seseorang yang bisa diajak gitu ke jenjang yang lebih baik daripada sebelumnya gitu. Tapi kamu terkadang juga mikir gitu, jangan-jangan nanti gitu setelah aku berusaha mencari seseorang yang aku inginkan gitu, dan benar-benar aku udah ngerasa seret banget, tapi ternyata ujungnya dia main-main aja. Itu yang paling kamu takutkan gitu. Tetapi ya ingat gitu, nggak semua orang memiliki sifat dan perasaan yang sama. Apabila kamu tidak ada keinginan untuk maju dan berkembang, ya maka kamu akan jalan di tempat gitu. Maka keinginan dan harapan kamu bisa aja menjadi sebuah mimpi gitu, mimpi dan harapan-harapan semu gitu. Jadi makanya buat kamu juga harus ada rasa percaya diri, yakin bahwa orang yang saat ini dekat dengan kamu, dia adalah seseorang yang mampu membahagiakan kamu, walaupun tidak untuk saat ini, tapi di masa yang akan datang saya mampu melihat bahwa dia tipikal seseorang yang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Selain itu, Clarissa juga melihat bahwa bisa dibilang tuh kayak dia juga bisa dibilang tuh juga sama ya, hampir sama seperti kamu. Dia juga yang dia cari selama ini tuh cuma satu sih gitu, keseriusan aja gitu, keseriusan tanpa ada unsur tuh yang kayak memainkan, memanfaatkan gitu. Dan di sini Clarissa juga melihat bahwa dia tipe orang yang bijaksana. Memang sih orangnya nggak banyak ngomong, lebih banyak cueknya, tapi orang ini masih bisa kok diajak untuk berkomunikasi gitu. Jadi ini memang kayak karakter dia. Jadi yang benar-benar dituntut keras untuk mencari topik pembahasan gitu. Ketika kamu dan dia berbicara atau ngobrol, itu adalah kamu. Karena kalau misalnya nggak ada pancingan atau nggak ada pembahasan untuk dikorek atau dibahas, ya maka ya udah gitu, dia bakalan diem gitu, kamu diem dianya diem, ya udah gitu. Jadi kayak dalam artinya tuh diem dieman gitu, padahal orangnya sih bisa dibilang tuh kayak nggak ada sesuatu hal yang dia ingin, yang dia pikirkan gitu. Hanya memang bisa dibilang tuh karakter dianya aja yang lebih banyak diem, ini tuh kayak lebih banyak intensitas ngomongnya itu kamu daripada dia. Kali saya juga melihat di sini ada kartu The Hermit, artinya itu apa sih? Hmm, di sini tuh kayak menggambarkan tentang apa ya? The Hermit tuh kayak menggambarkan tentang ini loh. Yang dia cari cuma satu sih gitu. Seseorang yang pasti. Yang pasti apa? Yang pasti bisa diajak komitmen, yang pasti bisa diajak serius. Dan kamu pun juga sepertinya kan juga berharap menemukan seseorang yang seperti itu gitu. Cuman kan memang kayak di awal hal ini tuh kayak belum terlihat secara jelas, dan itu yang membuat kamu kayak masih merasa sedikit ragu gitu, merasa masih sedikit takut untuk melangkah gitu. Dia benar-benar sesuai dengan apa yang aku inginkan atau enggak gitu. Tapi lambat laun dia mampu membuktikan gitu, karena bisa dibilang tuh kayak antara kamu dan dia sepertinya tuh kayak nggak butuh waktu berlama-lama lagi. Nggak butuh waktu berlama-lama untuk apa gitu, ya untuk masa-masa pendekatan, masa-masa pacaran. Karena ya yang dia cari adalah seseorang yang mampu bisa diajak untuk serius dan berkomitmen gitu. Selain itu, Clarissa juga melihat di sini ada kartu Four of Wands gitu. Four of Wands di sini dalam artian tuh kayak nantinya gitu, kamu dan dia itu kayak dalam situasi apapun akan bisa berbahagia gitu. Karena apa gitu, ya bisa dibilang orang ini memiliki 1000 cara untuk membahagiakan kamu dengan cara yang kecil gitu. Dia berharap gitu bisa menghibur kamu, bisa membahagiakan kamu, dan bisa bertanggung jawab terhadap hubungan ini. Karena bisa dibilang tuh kayak tujuan utama dia tuh cuma satu sih, ingin memiliki kamu seutuhnya. Itu aja sih. Walaupun di sini
di sini ya, walaupun di sini yang saya lihat kayak nantinya itu ya setiap hubungan pasti juga ada dong namanya ujian gitu. Kamu juga akan merasa apa ya, bisa dibilang tuh kayak di sini tuh kayak orang inilah yang nantinya itu akan menghapuskan rasa kesedihan kamu yang dibuat sama masa lalu kamu dulu. Artinya itu apa sih gitu? Ya walaupun mungkin gitu masa lalu kamu yang maaf bersin, walaupun nanti itu kayak bener-bener masa lalu kamu dulu itu bener-bener kayak udah nyakitin kamu, udah mengkhianati kamu, tapi orang ini yang akan menebus semua kesalahan yang dia lakukan sama masa lalu kamu gitu, dan akan digantikan dengan kebahagiaan gitu. Jadi intinya yang akan menebus kebahagiaan gitu, kebahagiaan kamu gitu, yang akan mewujudkan kebahagiaan itu adalah dia gitu. Terus aku juga di sini melihat ada kartu Five of Pentacle. Bisa dibilang tuh kayak gini ya. Memang tuh kayak mungkin yang namanya setiap apa ya, yang namanya setiap pasangan gitu pasti juga ada komentar dari orang tua masing-masing gitu. Cuman kayak hal itu sih mampu ditepis ya nantinya gitu, karena bisa dibilang tuh kayak mungkin akan ada salah satu keluarga di antara kalian tuh yang kayak merasa bergejolak gitu, tapi saya percaya bahwa kedepannya gitu apa yang kalian inginkan tuh bisa terwujud. Karena apa ya, cinta yang kalian jalani cinta yang sungguh-sungguh, bukan cinta karena paksaan gitu, murni karena kamu mencintai dia dan dia mencintai kamu gitu. Walaupun nantinya juga ya namanya setiap hubungan juga pasti ada pertentangannya gitu, entah dari orang tua kamu entah dari orang tua dia, tapi saya percaya bahwa kamu dan dia bisa melewati dan bisa menunjukkan gitu bahwa kamu bisa berbahagia bersama orang yang menjadi pilihan kamu, jadi seperti itu. Oke, lanjut lagi. Di sini ada kartu Pentacle, ada kartu Priorities, ada kartu Moon Cycles, Audience, ada kartu Neutral. Jadi di sini kita random terlebih dahulu ya. Jadi kayak untuk ini tuh yang kartu yang kedua. Oke. Terus aku di sini ada ngelihat ada kartu Patience gitu. Kartu Patience tuh apa sih gitu. Jadi kayak bisa dibilang tuh untuk saat ini yang harus kamu lakukan adalah kamu harus bisa bener-bener tuh kayak apa ya, percaya diri dulu, percaya diri, yakin bahwa orang yang saat ini sedang kamu kenal itu nggak sama seperti masa lalu kamu gitu. Karena dari pribadi aja dia udah berbeda gitu, dia nggak sama seperti apa yang kamu kenal gitu. Jadi harus ada rasa percaya diri. Terus aku juga bisa melihat bahwa orang ini tuh kayak kedepannya ngelihat bahwa yang dia prioritaskan gitu, karena harapan dan keinginan dia itu cuma ingin satu sih gitu, menjalin hubungan yang serius dan bisa dibawa ke jenjang pernikahan gitu. Jadi kayak bisa dibilang tuh kayak ya orang ini akan fokus sama pekerjaan dia dan sama hubungan ini terlebih dahulu sampai benar-benar kebahagiaan datang bersama dia gitu. Jadi kayak orang ini akan tetap terus gitu, dalam artian tuh fokus dulu untuk mengumpulkan mungkin tuh kayak finansial atau apa demi menggapai apa yang dia inginkan, yaitu bisa bersatu dalam ikatan tali pernikahan bersama orang yang dia sayang. Terus aku juga di sini tuh melihat bahwa ada kartu clear audience gitu. Kartu clear audience ini menggambarkan tentang antara kamu dan dia nantinya itu akan bisa sama-sama saling mengimbangi satu sama lain. Dan di sini ada kartu neutral, artinya itu apa sih gitu? Ya cintanya dia ke kamu ini cinta yang natural gitu, cinta yang tanpa dibuat-buat gitu. Jadi benar-benar tulus dari hati dia tanpa ada unsur ingin memanfaatkan kamu, mempermainkan kamu, nggak ada sama sekali gitu. Terus aku juga di sini ada kartu Moon Cycles, itu artinya itu kayak udah gitu. Bagi dia itu kayak waktu seneng-seneng dia menghabiskan masa-masa muda dia itu kayak udah dia tutup, dan saat ini gitu dia menginginkan berpikir lebih serius lagi terhadap hubungan yang saat ini sedang dia jalani. Jadi seperti itu. Terus yang selanjutnya ada kartu Pack of Pentacle,
Oke. Kita coba lihat, ada kartu Ten of Cup, ada kartu Pack of Cup, yes, Pack of Wand, dan di sini juga ada kartu Ace of Wand. Di masa yang akan datang, aku sih melihat bahwa akhirnya tuh kayak kamu bener-bener banyak mengucapkan syukur sama Tuhan, karena ya kamu sudah dipertemukan dengan seseorang yang sesuai dengan keinginan dan harapan yang kamu tunggu-tunggu selama ini gitu. Terus aku juga di sini bisa melihat bahwa sepertinya tuh kayak bener-bener kamu akan bisa menjadi seorang yang bener-bener bahagia. Karena apa gitu? Ya bisa dibilang tuh ya memang sih gitu, setiap hubungan juga ada lika-likunya gitu. Tapi kayak kalian antara kamu dan pasangan kamu gitu bisa melewatinya itu dengan penuh kebahagiaan. Artinya itu apa gitu? Ya walaupun suasananya sedih, bahagia gitu, kamu akan selalu ada, sama-sama menguatkan satu sama lain. Terus di sini aku juga melihat bahwa nantinya tuh kayak orang ini tuh yang bener-bener bisa bakalan menemani kamu sampai bener-bener tuh mungkin akhir hayat. Ya itu sih keinginan aku ya, bener-bener kayak bisa intinya tuh kayak menjadi cinta sejati kamu, menjadi belahan jiwa kamu yang sesungguhnya gitu. Terus Clarissa juga melihat bahwa di sini ada kartu Pack of Cup. Kartu Pack of Cup di sini tuh menggambarkan tentang apa sih gitu. Pack of Cup itu adalah ya kamu ada rasa itu yang kayak kepuasan tersendiri gitu loh. Karena ya bisa dibilang tuh kayak dibalik dari yang kayak kamu sudah dulunya tuh sering disakitin, sering dihianatin, sering kayak dimanfaatin gitu. Ternyata masih ada seseorang itu yang bener-bener mau tulus, setia, dan menerima kamu dengan apa adanya gitu. Tanpa harus menuntut kamu harus jadi ini, kamu harus jadi itu. Terus aku juga di sini ngelihat bahwa ya ketika kamu gitu sama-sama kayak merasa jatuh gitu, maka ya antara kamu dan dia akan sama-sama gitu menguatkan satu sama lain gitu. Karena ya bisa dibilang tuh kayak orang ini dikirimkan Tuhan untuk membahagiakan kamu, untuk bener-bener bisa apa ya, dalam artian tuh bisa melindungi kamu. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang udah ngikutin aku mulai dari awal sampai akhir. Dan aku ingetin lagi buat teman-teman semuanya yang belum subscribe ya, silahkan subscribe channel Tarot Trending Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika Clarissa mengupload video terbaru, kalianlah yang menjadi orang pertama kali yang mendapatkan notifikasinya. Dan aku ingetin juga buat kalian yang ingin gabung di private reading atau personal reading, kalian bisa lihat tentang cara-caranya, langkah-langkahnya, daftar price-nya ada di bawah link deskripsi video ini. Dan buat teman-teman semuanya yang belum subscribe, silahkan ya subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tema yang berbeda. Dadah, terima kasih semuanya.